Kalau kalian pernah main ke Malaysia, Thailand, Costa Rica, atau Sri Lanka, pasti tahu kan gengs, betapa kuatnya cengkeraman monyet-monyet lokal di sana. Ada yang sampai nyebut mereka sebagai Monkey Mafia. Pokoknya, sekali kamu pegang camilan di tangan, itu sama aja kayak pasang target besar di punggungmu. Dan parahnya lagi, kalaupun kamu gak bawa camilan, barang-barangmu tetap aja berisiko jadi incaran. Kamera, HP, semua bisa dicopet. Terus mereka tahan sebagai sandera sampai kamu nebusnya pakai makanan. Licik banget kan? Hihihi. Mereka pintar, super kreatif, tapi seringnya dipakai buat kejahatan, kayak manusia versi mini, dengan tangan-tangan kecil yang doyan ngutil, tapi tanpa rasa salah atau benar. Serem juga ya, kombinasi ini. Tapi, meskipun aku setengah bercanda, sebenarnya perilaku para monyet ini menarik banget kalau dilihat dari sisi biologi dan filosofi. Kalau mereka begitu pintar, hidup berkelompok, dan punya organisasi sosial yang kuat, apakah mereka juga punya semacam moralitas? Karena, buat manusia, moralitas itu kunci hidup rukun. Kadang kita harus mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Nah, kalau monyet juga hidup berkelompok seperti kita, apakah mereka juga butuh semacam kontrak sosial? Apakah mereka bisa merasa simpati? Atau bahkan sebaliknya, dengki, iri, dan jahat? Apakah mereka bisa membedakan mana yang adil dan mana yang tidak? Dan yang paling penting, kalau kita lihat sepupu jauh kita ini, mungkinkah kita bisa lebih paham tentang asal-usul moralitas manusia itu sendiri? Dan ternyata, beberapa jenis monyet juga punya rasa keadilan. Contohnya si Brown Capuchin Monkey, mereka diuji buat lihat seberapa kooperatif kalau tahu hasilnya nggak selalu adil. Caranya guys, monyet-monyet ini disuruh kasih token ke peneliti, lalu ditukar dengan makanan. Ada yang dapat timun, ada yang dapat anggur, dan buat monyet, anggur itu jauh lebih enak. Masalahnya, monyet yang cuma dapat timun, bisa lihat temennya dapat anggur. Hasilnya, mereka ngamuk, ada yang nolak main, ada yang banting token saking kesalnya. Lucunya lagi, betina ternyata lebih peka sama ketidakadilan dibanding jantan. Hehe. Eksperimen itu memang kasih kita gambaran tentang bagaimana monyet bereaksi kalau diperlakukan gak adil. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bereaksi begitu? Para peneliti menduga, sama kayak manusia, monyet juga digerakkan oleh emosi sosial, pikiran, perasaan, dan ekspektasi tentang bagaimana orang lain harus bersikap. Kemampuan untuk mengantisipasi perilaku inilah yang bikin mereka bisa hidup bareng dan bekerja sama dalam kelompok. Tapi, gimana dengan monyet yang justru dapat bagian lebih enak? Apakah mereka merasa bersalah? Apakah mereka punya empati buat temannya yang apes? Nah, disinilah masuk konsep empati. Banyak filsuf percaya, tanpa empati, gak mungkin ada moralitas. Karena empati, artinya kita bisa ngerti kalau orang lain juga punya keinginan dan kebutuhan sendiri. Kita bisa membayangkan gimana rasanya kalau ada di posisi mereka. Kalau nggak ada kemampuan itu, susah banget buat bersikap moral pada orang lain. Pertanyaannya, apakah saudara jauh kita para monyet ini juga punya empati? Dalam eksperimen lain, masih dengan Capuchin Monkey, peneliti ngetes 2 ekor monyet dalam sepasang. Salah satunya dikasih pilihan 2 token. Kalau pilih token egois, dia dapat apel, tapi temannya nggak dapat apa-apa. Loh, jadi kayak drama moral mini di dunia monyet kan? Kalau token egois cuma kasih apel buat si pemilih, ada juga token baik hati yang kasih hadiah buat dua-duanya. Dan ternyata, monyet-monyet ini sering banget pilih token yang baik hati, ya kan? Gak ada ruginya bagi mereka buat bagi rezeki. Tapi serunya, pilihan itu berubah, tergantung seberapa dekat hubungan mereka. Kalau mereka bisa saling interaksi dan akrab, hampir selalu pilih yang baik hati. Tapi begitu dipisah, pakai sekat,
Jadi cuma bisa lihat tanpa bisa ngobrol atau main bareng. Mereka lebih sering pilih yang egois. Artinya, rasa empati monyet bisa muncul kalau ada ikatan sosial yang kuat dengan temannya. Contoh lainnya ada pada monyet makaka. Tahun 2015, peneliti bikin eksperimen unik. Sepasang makaka duduk berhadapan dengan layar. Di layar itu ada ikon-ikon. Satu kasih hadiah buat temannya berupa jus segar, satu lagi kasih hukuman berupa semburan angin ke mata. Kira-kira apa yang mereka pilih? Sebagian besar lebih senang kasih hadiah daripada bikin temannya menderita. Dan lucunya, kalau ada yang iseng pilih hukuman, si pelaku ini malah refleks, ikut kedip-kedip sendiri. Begitu lihat temannya kena semprotan angin ke mata. Artinya, mereka ngerti banget apa yang dialami temannya. Dan bahkan, merasakan efeknya juga. Itu bukti kalau empati ternyata bukan monopoli manusia aja. Nah, dengan rasa empati dan moralitas, biasanya ada satu hal lagi. Kemampuan buat menghakimi. Manusia jelas-jelas punya sistem rumit untuk menilai siapa yang salah, dan bahkan berusaha menghukum siapapun yang melanggar aturan sosial. Tapi ternyata, monyet juga bisa loh. Dalam sebuah studi, Capuchin Monkey tega narik tali yang bikin meja makanan temannya roboh. Kalau temannya itu ketahuan mencuri makanannya, ya udah wajar kan, namanya juga balas dendam yang sepadan. Tapi mereka nggak berhenti sampai situ. Kadang mereka sengaja narik tali cuma karena lihat temannya dapat makanan lebih banyak. Ujungnya, dua-duanya nggak dapat makanan sama sekali. Itu udah mirip banget sama sifat manusia yang disebut spite, alias kalau aku nggak bisa punya, kamu juga jangan. Awalnya dikira sifat itu cuma milik manusia, tapi ternyata monyet pun punya rasa ketidakadilan yang sama kuatnya. Tapi jangan salah, monyet juga bisa memaafkan kok. Setelah bertengkar, mereka sering berdamai lagi. Bahkan jadi makin akrab. Dan yang menarik, rekonsiliasi itu bikin mereka lebih tenang. Tanda-tanda stres seperti jantung berdebar kencang atau garuk-garuk kompulsif berkurang setelah mereka baikan. Tapi yang bikin penasaran adalah, apakah mereka sadar bahwa mereka sedang memaafkan? Apakah itu muncul karena moralitas, rasa empati, atau sekedar insting biar hidup berkelompok lebih damai? Nah, disinilah masuk pertanyaan besar. Apakah monyet benar-benar bisa mikirin perasaan keluarga dan teman mereka? Kita tahu, beberapa kera besar dan monyet punya sense of self atau rasa diri. Bukti paling klasik adalah tes cermin, atau yang sering disebut mirror test. Seekor hewan dikasih titik cat atau sinar laser di tubuhnya, tepat di bagian yang nggak bisa dilihat langsung, misalnya di dahi. Lalu, hewan itu ditaruh di depan cermin. Kalau dia nggak punya kesadaran diri, dia bakal anggap bayangan di cermin itu makhluk lain, bukan dirinya. Tapi kalau dia sadar, biasanya dia langsung coba sentuh atau hilangin titik itu di tubuhnya sendiri. Ternyata, gak banyak hewan yang bisa lolos tes ini. Bahkan anak manusia di bawah usia 2 tahun aja biasanya gagal. Tapi, beberapa jenis monyet bisa. Ada studi yang pakai titik laser, dan hasilnya, monyet tertentu sadar kalau yang di cermin itu dirinya sendiri. Wow, keren banget kan? Ini bukti kalau mereka bukan sekedar makhluk insting, tapi punya sedikit kesadaran yang selama ini kita kira cuma milik manusia. Dalam eksperimen cermin, monyet yang lihat titik laser di kepalanya langsung sentuh bagian itu di tubuhnya sendiri. Dan lucunya lagi guys, begitu dikasih cermin, mereka malah sering pakai buat ngintip pantatnya sendiri. Artinya jelas, monyet itu sadar banget kalau yang ada di cermin adalah dirinya sendiri. Tapi, tunggu dulu, sadar akan keberadaan diri sendiri bukan berarti otomatis mereka ngerti bahwa monyet lain juga punya kesadaran yang sama. Pertanyaannya, apakah monyet tahu kalau temannya juga diri sendiri yang punya pikiran dan perasaan?
Peneliti coba jawab ini lewat eksperimen klasik yang biasanya dipakai buat anak kecil, namanya false belief task. Dalam eksperimen ini, seekor monyet ditunjukkan video. Orang A taruh benda di kotak A. Lalu orang A keluar ruangan. Sementara orang B mindahin benda itu ke kotak B tanpa sepengetahuan orang A. Ketika orang A balik lagi, peneliti ukur kemana monyet melihat lebih dulu, ke kotak A atau kotak B. Hasilnya, monyet lebih sering lihat ke kotak A. Artinya mereka paham bahwa orang A nggak tahu kalau benda sudah dipindahkan. Dengan kata lain, mereka ngerti kalau orang lain bisa punya keyakinan atau pandangan yang berbeda dari dirinya sendiri. Tapi eksperimen yang sama, kalau diuji ke rhesus mekak, hasilnya gagal. Jadi mungkin kemampuan ini beda tiap spesies. Beberapa peneliti menyimpulkan, monyet memang paham bahwa temannya bisa melihat, mendengar, atau tahu hal yang berbeda dari mereka. Tapi, mereka belum tentu paham kalau temannya bisa punya keyakinan yang salah tentang dunia. Jadi pertanyaannya, kalau monyet bisa adil, bisa empati, bisa memaafkan, tapi mereka nggak benar-benar mengerti kalau temannya punya pikiran berbeda, apakah itu masih bisa disebut moralitas? Atau sebenarnya, perilaku mereka hanyalah insting sosial yang kelihatan mirip moral, dan ternyata hormon juga ikut main peran. Misalnya, serotonin bisa memperkuat rasa nggak enak saat kita lihat orang lain menderita. Perasaan nggak enak inilah yang memotivasi kita buat bertindak baik atau menolong. Dengan kata lain, otak kita sudah diprogram untuk merasa nggak nyaman saat melihat ketidakadilan. Bahkan, penelitian juga menemukan perbedaan jelas antara orang biasa dan mereka yang punya kecenderungan psikopat. Saat ditunjukkan adegan orang lain kesakitan, bagian otak yang namanya dorsolateral prefrontal cortex, pusat pengambilan keputusan sosial, jauh lebih sedikit menyala pada otak orang psikopat. Artinya, dasar-dasar moralitas seperti rasa adil, empati, dan keinginan untuk menegakkan keadilan itu sebenarnya tertanam kuat di otak manusia. Dan hebatnya, jejak-jejak itu juga bisa kita lihat pada sepupu jauh kita, para monyet. Tapi, tunggu dulu Beb, kalau semua ini ternyata cuma strategi genetik, gimana? Richard Dawkins, dalam bukunya yang melegenda The Selfish Gene, bilang kalau altruism, alias berbuat baik untuk orang lain, meski rugi diri sendiri, sebenarnya bukan murni altruism. Menurut dia, unit dasar pewarisan sifat bukan individu, tapi gen. Artinya, semua perilaku kita pada akhirnya bertujuan buat memastikan gen kita diteruskan ke generasi berikutnya. Kalau kita rela berkorban buat saudara, itu karena kita sebenarnya sedang menyelamatkan gen yang sama yang juga ada di dalam tubuh kita. Nah, di sini jadi pertanyaan besar. Apakah moralitas manusia pada dasarnya hanyalah strategi gen untuk bertahan hidup? Kalau menurut teori evolusi sih, moralitas itu cuma salah satu alat biar yang paling kuat bisa bertahan hidup. Tapi Beb, meski moralitas mungkin muncul sebagai adaptasi sederhana supaya kita bisa hidup rukun dalam kelompok atau sekedar nurutin selfish gene, ada sesuatu dari moralitas yang rasanya melampaui dunia hewan biasa. Ada semacam magic dalam cara kita dan juga sepupu monyet, kita bisa punya kebaikan di hati. Tentu aja, kadang kita diuji, kadang kita didorong sampai ke batas. Siapa sih yang gak pernah jadi monyet timun? Sebel banget karena teman kita dapat anggur manis, sementara kita cuma dikasih timun basi. Rasa iri itu manusiawi banget. Kita suka mikir udah lebih maju dari monyet. Tapi kenyataannya, kita pun gampang kena food envy. Kayak makan sereal dingin sambil nonton MasterChef, atau ngemil roti isi selai kacang sambil lihat story teman makan seafood platter mewah di Instagram. Tapi enaknya jadi manusia, Beb. Kita nggak harus selamanya jadi monyet timun marah-marah.
kita bisa cari solusi, kita bisa bikin pilihan. Kalau monyet cuma bisa protes atau lempar makanan, kita bisa upgrade hidup kita. Dan yang paling penting, kita bisa belajar dari moralitas. Entah itu datang dari otak, hormon, atau bahkan gen egois, bahwa ada keindahan dalam berbagi, dalam adil, dan dalam menahan diri. Jadi, moralitas mungkin aja awalnya cuma alat evolusi, tapi sekarang dia udah jadi sesuatu yang bikin kita beda, bikin kita bisa ketawa bareng, nangis bareng, maafin satu sama lain, bahkan berbagi sepotong roti atau buah anggur kecil dengan teman kita. Itu yang bikin kita, manusia dan juga monyet, tetap nyambung, tetap bersaudara dalam satu pohon kehidupan. Terima kasih sudah nemenin Dewi nonton video ini bareng Trisakti Bird Farm. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru tentang dunia burung dan hewan lainnya. Ingat, setiap makhluk punya perannya masing-masing di alam, dan tugas kita adalah menjaga keseimbangan itu. Karena kalau kita sayang sama mereka, sesungguhnya kita juga sedang sayang sama kehidupan kita sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap bahagia, tetap peduli, dan tetap bersama Trisakti Bird Farm. Dan bye-bye.